Halo teman-teman semua yang sudah hadir, mohon untuk namanya di-rename ya. Dan bagi yang belum mengisi polling, boleh segera diisi di grup pengumuman webinarnya. Terima kasih.
Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar Tips Lolos Seleksi Administrasi Beasiswa LPDP bersama Komunitas Toma dengan narasumber yang kami hadirkan. Di sini kami menghadirkan 4 narasumber dari berbagai kategori yang ada di beasiswa LPDP. Namun sebelum kita mulai webinar kita di hari ini, teman-teman kita akan mulai dengan doa dan doa dibuka secara masing-masing, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat datang untuk rekan-rekan Tahuri Toma di penjuru Nusantara. Perkenalkan, karena maka tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan saya sebagai moderator Eunike Makaruku dari komunitas Toma dan 4 narasumber kita yang hadir hari ini dari kategori reguler, beasiswa LPDP reguler, kemudian beasiswa LPDP Afirmasi Prasejahtera, dan beasiswa daerah afirmasi untuk LPDP. Oke, kepada teman-teman saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama teman-teman, kemudian asal kampus teman-teman sekarang, dan kerjanya sekarang lagi ngapain sih atau aktivitasnya sekarang lagi sedang apa. Oke, kepada teman-teman narasumber yang pertama, beasiswa LPDP dari reguler, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih banyak Kak Nike, perkenalkan teman-teman semuanya yang hadir di sini. Nama saya Siti Mualia, tetapi nama beken saya itu Miss Ai, I-nya 3. Jadi kalau I-nya 1 atau 2 itu masih belum sah ya, I-nya harus 3 teman-teman, Miss Ai begitu. Kemudian latar belakang pendidikan saya itu dulu S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, kemudian lanjut S2 sekarang di UNY Yogyakarta, masih di Fakultas Pendidikan tapi di teknologi pembelajaran, jadi nggak linear begitu. Kemudian untuk aktivitas saat ini, aktivitas utama saya sebagai ibu rumah tangga, kemudian aktivitas kedua saya sebagai mahasiswa, tentunya selain itu juga saya aktif menjadi tutor IELTS, tutor TOEFL, dan tutor General English juga. Gitu kan Niken. Terima kasih. Terima kasih Kak Alia sudah memperkenalkan diri. Jadi Kak Alia adalah mahasiswa sarjana magister pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, yang berikut dari beasiswa LPDP A Farmasi Prasejahtera kepada Kakak dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya terima kasih izin memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Nurholik. Saya merupakan lulusan sarjana dari Universitas Negeri Semarang pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Dan saya melanjutkan studi di jenjang magister pada program studi yang sama, yaitu Magister Pendidikan Bahasa Jawa di Negeri Yogyakarta. Insya Allah nanti perkuliahan dimulai pada bulan Agustus tahun ini. Kesibukan saya saat ini, saya sedang menempuh studi pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Semarang pada program studi yang sama, yaitu Bahasa Jawa. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Yusuf. Jadi Kak Yusuf adalah yang akan menjadi mahasiswa magister pendidikan bahasa Jawa di Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti itu. Oke, yang berikutnya narasumber kita dari daerah Afirmasi untuk program studi magister. Kepada Kakak dipersilakan. Oke, sebelumnya halo semuanya. Suaraku bisa kedengeran? Terdengar, Kak. Ya. Oke. Perkenalkan sebelumnya semuanya, nama aku Yesial Gabriel.
tapi biasa sering disapa dengan Billy atau Kiel. Saat ini domisili di Ambon, tapi teman-teman, saya memiliki latar belakang pendidikan S1 di bidang ataupun di program studi International Relations atau hubungan internasional, kemudian berencana mau mengambil studi lanjut di Magister atau Master of Public Policy, kebetulan kampusnya di Australia, dan rencananya masih dalam proses pendaftaran TK, so mungkin rencananya berangkat akan di akhir tahun atau di awal Januari. Terima kasih Kak Billy. Oke, jadi Kak Billy adalah calon mahasiswa Magister S2 di Australia. Dan yang terakhir, daerah formasi untuk program studi S3 kepada kakak dipersilakan. Suaranya kedengaran nggak, Nike? Terdengar, Kak. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Perkenalkan, nama saya Vanella Kadrin Lekatun Pesi. Apa lagi ya, riwayat pendidikan ya? Ya, Saya S1-nya dulu di Universitas Tatimura di Ambon, program studi biologi. suaranya makin kecil, Kak. Kemudian lanjut S2-nya di Magister Biologi di Universitas Brawijaya, dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral, baru semester 2 di kampus dan prodi yang sama juga di Brawijaya, ambil doktor biologi. Terima kasih. Oke. Kak Vinela, latar belakangnya sekarang adalah mengambil program studi program doktoral untuk biologi di MIPA di Universitas Brawijaya. Oke, salam kenal semua teman-teman narasumber. Jadi ini narasumber kita yang akan membicarakan menyangkut tips lolos seleksi administrasi beasiswa LPDP untuk teman-teman yang sedang berjuang mendaftar pada tahap 1 ini di batch 2. Oke teman-teman, sebelum kita mulai bertanya-tanya dan juga pemateri menyampaikan isi materinya, saya ingin memastikan bahwa teman-teman sudah membaca peraturan dalam mengikuti Zoom kali ini, di mana teman-teman, salah satunya teman-teman harus mengubah rename-nya supaya kita akan lebih mudah ketika nanti tanya jawab, dan juga jika waktu yang diberikan atau banyak pertanyaan yang disampaikan, teman-teman bisa sampaikan lewat chat jika itu tidak tersampaikan secara langsung. Seperti itu. Dan berikutnya kita akan langsung saja mulai untuk webinar kali ini. Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan presentasi atau materi yang akan disampaikan oleh 4 narasumber ini, yang dimulai dari Kak Alia menyangkut beasiswa reguler LPDP. Kepada Kak Alia dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Nike. Saya izin untuk share screen begitu ya. Iya, Kak. Teman-teman, apakah terlihat? Baik, terima kasih banyak. Saya akan menjelaskan atau memberikan materi terkait dengan seleksi administrasi yang beasiswa LPDP reguler, teman-teman ya. Kalau saya lihat ini banyak banget nih antusiasnya yang dari afirmasi. Semoga ada juga ya yang berminat untuk di reguler, jadi agak relate gitu nanti materinya. Baik, perkenalkan, nama saya panggilannya Miss Ai, begitu, I-nya 3, teman-teman. Kesibukan saya saat ini tadi sudah saya jelaskan, IRT. Kemudian saya juga aktif sebagai mahasiswa S2, sekarang sedang ini semester 1, baru nanti besok naik ke semester 2. Kemudian sebentar, ini sudah saya. Oke. Fokus untuk di materi kali ini adalah tentang bagaimana LPDP sudah
mengalami perubahan di beberapa bagian ya dulu dan sekarang. Kemudian saya juga akan menyampaikan beberapa hal yang penting atau krusial. Kemudian akan ada juga penyampaian materi bagaimana registration form-nya yang sekarang dan tips lolos administrasi begitu. Kemudian ini yang pertama ya, ini adalah crucial stuffs atau hal-hal yang krusial yang sudah saya coba rangkum begitu. Yang pertama itu ada dokumen penting. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai memutuskan untuk mendaftar beasiswa LPDP, baik jalur yang reguler atau jalur afirmasi atau jalur apapun ya, saya rasa ini adalah hal yang penting di semua jalur begitu. Seperti identitas diri, KTP, teman-teman, ketika menentukan mau pakai KTP atau mau pakai paspor, pastikan itu memang yang, terkini gitu ya, dari yang, tanggal tanggal seperti expired-nya atau semacamnya begitu itu terkini. Kemudian ijazah dan transkrip nilai, teman-teman nanti tentukan ada pilihan mau menggunakan yang asli atau legalisir. Jadi teman-teman juga harus, eee, perhatikan. Kemudian sertifikat kemampuan bahasa. Itu kan ada IELTS atau TOEFL, itu termasuk juga dokumen penting. Surat rekomendasi, kemudian ada personal statement atau esainya, kemudian ada rencana studi baik untuk yang S2 ataupun S3 itu teman-teman benar-benar juga harus persiapkan. Kemudian sertifikat atau bukti prestasi lain kalau misalkan ada, itu teman-teman siapkan saja dalam bentuk PDF begitu ya, atau JPEG nanti tergantung dari ketentuan yang diminta dari, persyaratan LPDP. Kemudian, hal yang penting lainnya adalah persiapan mental dan waktu. Ketika teman-teman sudah menyiapkan beberapa dokumen penting yang harus disiapkan, kemudian teman-temannya harus, bisa melihat waktu untuk, seperti upload-nya, kemudian mental teman-teman juga harus juga disiapkan, meskipun ini masih fasenya administrasi begitu ya. Gitu. Jadi mengatur waktu untuk mengumpulkan, kemudian mempersiapkan itu kan butuh butuh ini teman-teman, apa ya, takes time gitu, kayak misalkan dokumen, yang TOEFL gitu kan. Teman-teman nggak bisa serta-merta daftar TOEFL terus langsung dapet gitu kan. Kalau kan atau kemampuan bahasa asing yang lainnya, misalkan ke luar negeri, IELTS dan lain sebagainya ya. Ketika teman-teman daftar, itu kan pasti nanti juga ada durasi atau ada waktu ditetapkan teman-teman tes gitu kan. Setelah tes, eee hasilnya pun juga nggak serta merta langsung, diberikan gitu, ada waktu juga untuk menunggu. Sedangkan durasi pendaftaran, LPDP itu kan makin hari makin makin ini gitu, makin habis gitu. Nah itu teman-teman harus dipersiapkan, gitu ya. Jadi mempelajari dengan baik semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku, itu teman-teman wajib, pelajari. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan bahasa asing. Gitu. Jadi teman-teman tuh wajib mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan bahasa asing nanti tergantung mana yang, teman-teman mau apakah yang, TOEFL ITP atau, IBT atau yang, IELTS gitu. Jika perlu kalau misalkan, butuh begitu ya, teman-teman kan juga harus mengikuti kursus atau pelatihan, yang diperlukan untuk memastikan skor kemampuan bahasa itu sesuai dengan yang ditetapkan LPDP gitu. Atau misalkan teman-teman merasa percaya diri dengan, belajar mandiri begitu ya, that's fine gitu. Tapi kadang ada beberapa yang memilih untuk juga, kursus dan itu juga kan butuh waktu. Kemudian crucial staff lainnya di sini yang saya tulis adalah jaringan dan referensi. Jadi teman-teman itu perlu banget ya membangun jaringan dengan alumni atau penerima atau awardee ya beasiswa LPDP yang sebelumnya gitu atau yang di sekitar teman-teman. Dan ini juga Toma ini salah satu cara teman-teman tuh membangun jaringan ya bersama alumni dan para awardee LPDP. Agar apa? Mendapatkan referensi atau rekomendasi yang kredibel terkait dengan, persyaratan-persyaratan kayak penulisan, esai, personal statement dan lain-lain karena mereka ini sudah pernah mengalami hal itu gitu. Jadi mereka bisa memberikan, masukan gitu. Dan yang penting lagi juga teman-teman, kalau menurut saya sih ya, wajib mengikuti seminar atau webinar semacam ini gitu, atau workshop atau grup diskusi terkait beasiswa LPDP. Karena di situ nantinya akan lebih jadi terarah gitu, apa yang perlu disiapkan, apa yang sepertinya tidak begitu. Kemudian ini dia, eee, kalau saya melihatnya yang LPDP dulu itu saya mendaftar LPDP,
ini teman-teman, tahun 2017. Awalnya itu tahun 2017, kemudian, ini ya gagal begitu. Jadi saya daftar 3 kali, yang ketiganya ini baru, keterima begitu. Nah, yang 2017 itu beasiswanya jalurnya itu kan reguler sama afirmasi, tapi dia termasuk ke BPI gitu. Jadi, BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Yang reguler atau yang afirmasi. Tapi kalau yang sekarang di tahun 2024, mereka tuh jalurnya ada banyak. Jadi langsung beasiswa reguler, afirmasi, kemudian ada yang lainnya begitu. Dan untuk yang saat ini BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia itu dia sudah berdiri sendiri di bawah ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud ya. Tetapi tetap pendanaannya itu dari LPDP atau dari Kemenkeu gitu. Nah, kemudian yang saya soroti di sini adalah perbedaan yang dulu dan sekarang. Jadi kalau 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 misalkan yang dulu, saya menyoroti di bagian surat rekomendasi. Untuk persyaratan surat rekomendasi, LPDP hanya mensyaratkan seperti, kepada siapa atau dari siapa surat rekomendasi itu kita bisa dapatkan. Tetapi kalau saya lihat di buku panduan yang sekarang, LPDP itu dengan sangat jelas dan detail, memberikan opsi begitu ya, boleh yang offline ataupun yang online gitu. Menurut saya itu jadi sangat memudahkan ya, karena kalau misalkan dulu kan kayak, kita suratnya berupa form begitu, terus ditulis langsung sama pemberi rekomendasi. Kalau yang sekarang kan kita hanya memberikan, mengisikan data-data rekomendasi nanti dihubungin begitu, dan rekomendasi nanti bisa ngetik langsung di situ, di link yang diberikan. Kemudian di sini saya coba merangkum ya step-stepnya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum sempat silaturahmi begitu ya, atau belum melihat ini web LPDP-nya gitu. Bagaimana mungkin masih ada kebingungan bagaimana step-stepnya dalam mengisi form atau melakukan pendaftaran, ataupun sudah ada yang sering bolak-balik, ataupun barangkali sudah ada yang punya akun ya, itu lebih baik sih. Jadi dalam melakukan pendaftaran, itu step yang pertama teman-teman masuk ke websitenya lpdpkemenkeu.go.id. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman langsung aja boleh baca informasi yang lainnya boleh ya. Tapi kalau misalkan mau daftar langsung saja nanti teman-teman klik yang pendaftaran beasiswa. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Di sini teman-teman scroll saja. Kemudian ini yang ditutup ini tahap yang sebelumnya. Kemudian nanti teman-teman klik aja yang ini yang dibuka, ini yang masih dibuka. Kemarin saya coba cek pendaftarannya masih ada kayak sekitar 24 hari lagi ya. Jadi ini sebenarnya masih bisa daftar. Kemudian ini di bagian halaman yang ini, teman-teman kalau misalkan scroll ke bawah, itu nanti akan ada timeline-nya. Jadi memudahkan ya, kapan waktunya untuk ini, kapan waktunya untuk itu, begitu. Kemudian teman-teman buka yang di sini, pendaftaran beasiswa LPDP, nanti teman-teman akan masuk ke sini. Ini bagi teman-teman yang sudah dapat akun atau sudah memiliki akun ya. Kalau misalkan teman-teman belum punya akun, teman-teman di bagian bawah sini ada belum punya akun dan harus daftar akun dulu teman-teman. Sebelum isi formnya itu punya akun dulu. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman ini daftar akun tadi ya, ini nanti teman-teman isi informasinya. Teman-teman harap ini ya melihat atau ini nih ada petunjuk-petunjuk ini penting banget gitu. Jadi kadang kan kita kayak oh email isi email aja gitu. Terus ada oh nama lengkap aja. Namun terkadang ada beberapa hal yang sebenarnya kita harus perhatikan dan itu kalau misalkan hal kecil sih ya. Tapi kalau misalkan kita sampai miss, nah itu biasanya berakibat fatal begitu. Kemudian setelah isi sampai sini nanti teman-teman buat akun, setelah buat akun nanti masuk lagi, nanti di sini akun teman-teman sudah ada. Nah, di bagian sini teman-teman klik yang beasiswa, kemudian ada daftar beasiswa, ada status, ada history. Ini kalau status kalau history misalkan teman-teman udah daftar berapa kali, kayak misalkan saya 2 kali gagal, nanti di sini historinya ada gitu begitu. Dan nanti teman-teman klik yang daftar beasiswa. Kemudian kalau misalkan sudah daftar beasiswa, nanti teman-teman akan masuk ke sini untuk isi form mendaftar beasiswanya ya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk verifikasi nomor induk kependudukan atau KTP. Nanti teman-teman isi verifikasi, kalau nggak bisa, kalau gagal nanti diminta isi lagi sampai benar-benar berhasil. Kalau sudah masuk, sudah verifikasi, sudah selesai, nanti teman-teman akan masuk sini. Nah, di sini jalurnya ada banyak.
prioritas afirmasi, umum, target. Kalau misalkan untuk yang reguler, teman-teman ya, untuk yang reguler itu teman-teman yang di sini, yang umum, gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah, nanti teman-teman diklik daftar aja. Nanti di situ teman-teman akan diminta untuk submit beberapa dokumen, kemudian isi beberapa data lagi. Ada yang ada termasuknya itu kayak isi personal statement dan lain-lain. Nanti tergantung daripada jalur yang teman-teman pilih. Tapi kalau misalkan yang reguler, nanti teman-teman pilih yang di sini ya. Setelah itu ada beberapa tips dari saya terkait dengan isi form, teman-teman. Ini sebenarnya isi form ini gampang-gampang susah karena terkesannya ini ya cuman isi-isi aja, apa sih yang susah gitu ya. Cuman kalau yang di LPDP ini memang banyak hal-hal detail yang kadang terlewat gitu sama kita, dan itu nanti fatal karena dianggapnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sistem gitu. Yang pertama, teman-teman kalau misalkan mau isi, teman-teman harus teliti dalam mengisi data. Maksudnya kayak gimana sih teliti dalam mengisi data? Kayak gini. Jadi kan tadi ada kayak verifikasi data pribadi gitu ya. Jadi pastikan teman-teman itu nama gitu ya. Pastikan nama, kemudian tanggal lahir, informasi informasi identitas lainnya itu benar sesuai dengan dokumen resmi teman-teman gitu. Karena kadang ada kasus kayak ijazah kita itu ternyata namanya itu berbeda dengan KTP. Ada beberapa yang gitu dan itu harus ngurus lagi ke Dukcapil. Harus ngurus lagi ke Dukcapil. Jadi itu teman-teman pastikan beres dulu gitu. Terus kemudian ejaan format eh, dalam teman-teman ngisi atau nge-submit ya di bagian form ini juga pastikan benar. Kemudian kalau misalkan ada dokumen-dokumen pendukung kayak misalkan sertifikat dan lain eh, teman-teman pastikan lagi gitu. Kemudian detail pada setiap pertanyaan. Teman-teman perhatikan di 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 sebentar teman-teman. Kanika mohon maaf izin 10 detik aja 10. Baik Kak Siti. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar ya pembicara kita. Oke, mohon maaf teman-teman, ada sedikit kendala teknis. Oke, begitu. Kemudian detail pada setiap pertanyaan. Jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwa LPDP itu sangat memfasilitasi bagi peserta yang mau mendaftar. Artinya apa? Untuk segi informasi begitu ya. Ada semacam tanda seru di beberapa pertanyaan yang dianggap penting atau dianggap banyak peserta yang miss di situ. Nah, itu teman-teman apa ya? Feel free aja untuk klik bagian tanda seru itu kemudian dibaca baik-baik begitu. Jadi karena banyak yang miss di situ akhirnya pihak LPDP memberikan simbol-simbol dan keterangan yang lebih lanjut di bagian pertanyaan-pertanyaan begitu. Kemudian konsistensi dan koherensi. Maksudnya apa? Teman-teman harus memastikan bahwa informasi yang teman-teman berikan adalah selaras begitu. Selaras, informannya selaras. Pastikan semua informasi yang diberikan di seluruh dokumen, dari dokumen A, B, C, D itu selaras dari segi detail ejaannya seperti itu gitu. Kemudian hindari perbedaan data atau informasi yang bisa menimbulkan keraguan dari pihak LPDP-nya begitu. Selanjutnya, nah ini dia preparation makes perfect ya teman-teman. Jadi tips lolos administrasi LPDP kalau misalkan dari saya pribadi itu periksa dan persiapkan dokumen teman-teman sejak dini. Jadi kayak buatlah jadwal atau timeline sendiri pribadi teman-teman agar tidak terburu-buru gitu dalam mempersiapkan dokumen. Ya kayak tadi contohnya misalkan dokumen kemampuan bahasa gitu kan. Kalau misalkan kita yang sudah mampu ya sudah langsung ambil tes aja gitu. Nggak usah nunggu nanti karena nanti apa
pengiriman hasil skornya itu kan butuh waktu lagi. Dan amit-amit ya, kalau misalkan nanti hasilnya tidak sesuai kan kita harus tes lagi teman-teman. Itu yang agak-agak memang harus diberikan perhatian lebih itu yang di kemampuan bahasa. Kemudian teman-teman buat personal statement yang kuat karena kan nanti ada ini ya di bagian pengisian form di dalam itu, kalau yang tadi sudah masuk di bagian daftar itu teman-teman ada untuk membuat personal statement. Nah, pastikan cerita yang teman-teman tulis ini menarik dan otentik gitu. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman mulai aja cerita yang menarik tentang perjalanan akademik, kemudian perjalanan profesional teman-teman gitu, pekerjaan sebelumnya gitu. Kemudian teman-teman tuh harus menyertakan ya rencana konkret teman-teman harus konkret bagaimana nanti teman-teman itu akan menggunakan ilmu yang didapat dari pendanaan LPDP ini untuk berkontribusi pada masyarakat di bidang studi yang teman-teman tekuni gitu. Jadi jangan sampai ngambilnya apa, kemudian nanti teman-teman menuliskan kontribusinya yang tidak selaras dengan itu gitu. Pastikan bidang studi yang teman-teman ambil melalui LPDP itu nanti akan membawa teman-teman itu berkontribusi di masyarakat sekitar gitu. Kemudian teman-teman juga harus menunjukkan tujuan dan manfaat beasiswa LPDP ini nanti buat teman-teman secara spesifik itu apa gitu. Dalam tujuan jangka pendek, kemudian tujuan jangka panjangnya, itu teman-teman sertakan di situ juga. Kemudian yang ketiga, minta bantuan dan masukan. Nah, kalau misalkan untuk urusan yang nomor 3 ini, mau nggak mau teman-teman harus menemui atau harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman alumni LPDP ataupun yang sedang awardee gitu. Karena mereka yang apa ya, yang sudah pernah mengalami di masa itu. Jadi nanti ketika teman-teman meminta komentar atau masukan itu akan sesuai dan akan langsung begitu teman-teman. Kemudian penting banget ya karena meminta masukan dari orang-orang yang pernah membuat itu kadang kan kayak gini kita misalkan nulis gitu ya nulis esai gitu ya yang untuk di pendaftaran itu kita kayak merasa sudah bagus banget karena kan banyak banget itu teman berparagraf kita merasa sudah sempurna sudah perfect kita kayak pengalaman kita terus kontribusi kita semuanya sudah di situ tapi ketika nanti teman-teman simpen dulu tulisan itu selama 5 hari aja. Kemudian teman-teman baca lagi, teman-teman akan kayak ngerasa, kok kayak gini sih? Nah, itulah kadang butuhnya sudut pandang orang lain untuk melihat atau menilai tulisan kita gitu. Kemudian yang terakhir, jaga keaslian dan kejujuran. Ini yang paling penting ya, karena LPDP ini selalu menekankan integritas gitu. Jadi jangan sampai memberikan informasi yang tidak benar atau mengada-ngada gitu dalam aplikasi pendaftaran atau aplikasi form LPDP-nya gitu. Jadi kejujuran dan integritas. Integritas itu sangat dihargai ya di LPDP ya. Dan itu bisa menjadi faktor penentu dalam seleksi. Jadi kejujuran, kemudian konsistensi informasi itu teman-teman juga harus dijaga. Nah, ini saya spill sedikit tentang histori dari pendaftaran LPDP saya. Saya waktu itu mendaftar di tahun 2017. Ini kesalahan saya. Tahun 2017 itu benar-benar saya merasa kayak ya sudahlah daftar aja gitu. Saya tidak saya tidak mencoba nge-reach karena saat itu sangat terbatas ya. Artinya orang-orang di sekitar saya awardee atau alumni LPDP. Sedangkan saat ini kan banyak sekali ya komunitas seperti komunitas Toma ini yang dengan secara sukarela nge-reach teman-teman dan memberikan wadah dan komunitas untuk teman-teman itu diarahkan gitu, diarahkan, dibimbing, dipandu mulai dari seleksi administrasi, kemudian nanti ada seleksi lagi selanjutnya, kemudian ada sampai substansi itu benar-benar komunitas semacam Toma ini mendampingi. Nah, inilah pentingnya. Kalau saya saat itu 2017 itu nggak ada sama sekali. Jadi saya nggak tahu apa-apa, ngeblank dan saya ini tidak lolos di seleksi administrasi sudah tidak lolos. Saya coba lagi di tahun 2022 tahap 1. Tahap 1 juga saya tidak lolos karena saya memang tidak bertanya kepada awardee ataupun alumni. Ini sudah masuk
seleksi substansi, padahal administrasi sudah lolos. Saat itu saya sudah ada LOA, jadi saya tidak tes skolastik. Kemudian di substansi ini saya tidak lolos. Nah, di bagian sinilah akhirnya saya belajar. Saya mencoba merage orang-orang alumni LPDP dan para award di LPDP, dan saya saat itu memberanikan diri untuk meminta bantuan beliau-beliau ini, ngecek dari esai saya, kemudian saya minta mock up atau latihan wawancara, dan akhirnya dari situlah berkahnya meminta bantuan para awardee ini, akhirnya saya lolos substansi gitu. Dan kesimpulan dari saya, preparation makes perfect, karena memang ini sangat relate dan sangat berlaku banget ya quote ini di pendaftaran beasiswa LPDP. Kenapa kalau nggak di preparation itu susah gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kanika, itu semua dari saya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Wah, terima kasih banyak Kak Alia sudah menyampaikan menyangkut dengan hal-hal penting apa saja sih yang perlu diperhatikan pada saat pendaftaran LPDP ini, khususnya untuk jalur reguler. Dan ternyata ada banyak pengalaman yang Kakak juga alami ya, menyangkut dengan jatuh bangunnya, yang udah lolos, nggak lolos administrasi tapi selalu mencoba, jatuhnya di substansi tapi akhirnya melakukan refleksi, kemudian ada evaluasi diri, dan terakhir akhirnya bisa gapai mimpi. Itu kalau kayak sejari saya, kayaknya saya udah drop karena udah 2 kali kayak masih bisa lagi nggak ya, tapi ternyata yang tadi kakak bilang mental itu juga harus siapin mental, dan lain hal itu perlu. Dan untuk tips tadi, kalau teman-teman simak apa yang disampaikan Kalia, ada berapa tips? Ada sekitar 4 tips yang disampaikan oleh Kalia ya, menyangkut gimana sih biar bisa lolos. Saya rangkum saja. Yang pertama, tadi tips untuk lolos tahap administrasi ini adalah periksa dan persiapkan dokumen sejak dini. Teman-teman masih ada beberapa hari lagi, hampir 1 bulan, udah mau 2 atau 3 minggu ini ke depan, teman-teman bisa siapkan karena udah diingatkan nih sama kalian. Kemudian yang kedua, buat personal statement yang kuat dan otentik. Tadi udah disampaikan juga sama kalian. Yang ketiga, meminta bantuan atau masukan. Artinya ada teman-teman yang kenalan punya yang award LPDP atau mau terlibat juga dengan penerimaan Menti yang Komunitas Toma buka, teman-teman bisa daftarkan karena di sana ada mentor-mentor dari award LPDP juga yang akan membantu teman-teman. Tapi syaratnya ada, kualifikasinya harus sesuai. Gitu ya. Teman-teman bisa cek langsung nanti di Instagram Toma. Kemudian yang terakhir adalah jaga keaslian dan kejujuran. Ya, betul sekali kata Kak Alia bahwa integritas itu selalu tekankan LPDP. Jadi, kalau teman-teman research untuk buat esai, bukan seminimal mungkin, seharusnya data yang teman-teman punya itu punya sumber, punya, bisa dibilang ada penelitian terakhir lah, atau teman-teman observasi dan lain sebagainya untuk menyusun esai, itu teman-teman harus perhatikan keaslian dan juga integritas dalam menulis, jujur gitu. Makasih kalian untuk sharing bagian reguler ini. Teman-teman yang punya pertanyaan bisa di-keep, teman-teman siapkan. Setelah ini di sesi akhir semua narasumber akan menyampaikan, teman-teman bisa bertanya. Seperti itu. Oke, berikut kita akan next. Terima kasih kalian untuk sharingnya, Kak. Berikut kita akan next ke afirmasi prasejarta. Kepada Kak Yusuf, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yusuf. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih Kak Ika atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya memperkenalkan diri ulang. Saya Yusuf Nurholik, award di LPDP Afirmasi Prasejahtera.
Saya diterima LPDP pada batch yang kedua tahun 2023 dan insya Allah akan melaksanakan perkuliahan pada bulan Agustus tahun 2023. Baik, jika mungkin tadi sudah dibahas di sesi yang pertama oleh Kalia terkait beasiswa reguler, maka yang berikutnya izinkanlah saya untuk sedikit mengulas tentang beasiswa LPDP pada kategori prasejahtera. Sebelum saya masuk kepada tips, izinkanlah saya untuk menjelaskan persyaratannya secara lebih umum terlebih dahulu. Yang pertama sebenarnya apa sih itu beasiswa prasejahtera? Menurut saya perlu kita pahami bersama terlebih dahulu terkait dengan beasiswa prasejahtera. Beasiswa prasejahtera sesuai dengan istilah yang digunakan, prasejahtera, pra berarti belum, sedangkan sejahtera ya sejahtera. Berarti beasiswa ini diberikan khusus untuk keluarga atau masyarakat yang berasal dari prasejahtera atau dianggap miskin untuk melanjutkan studi di jenjang magister. Nah, khusus untuk beasiswa prasejahtera ini hanya dikhususkan untuk studi di jenjang magister saja, berbeda dengan beasiswa reguler seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Lia. Nah, berikutnya bagaimana kita mengkategorikan sebenarnya saya masuk ke dalam kategori prasejahtera atau tidak seperti itu, maka di sini sudah tertulis maksud saya yang terdaftar aktif sebagai penerima keluarga harapan, penerima bantuan pangan non tunai, penerima bantuan PBI dan terdaftar di DTKS. Mungkin nanti teman-teman bisa mengecek jika masih bertanya-tanya, karena ini dari beberapa teman saya, mohon maaf Kak, ini masih banyak yang join dan rencananya akan mendaftar di jalur prasejahtera juga. Kemarin saya share posternya, ini bisa dicek di sini, kira-kira saya masuk ke dalam kategori tersebut atau tidak. Nah, misalkan iya, bisa mendaftar. Yang berikutnya, terkait dengan skema beasiswa prasejahtera ini ada 4 ya. Kita bisa mengambil program single degree maupun double degree, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tentu dengan batas waktu maksimal 24 bulan. Yang kedua yaitu untuk teman-teman yang sudah memiliki LOA, seperti yang dijelaskan Kak Lia tadi, jika sudah memiliki LOA, artinya kita sudah diterima di perguruan tinggi, berarti nanti kita dari tahap administrasi langsung lolos ke tahap substansi tanpa yang kedua. Yang berikutnya, jika kita belum memiliki LOA, maka kita bisa memilih 3 perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu perguruan tinggi di luar daftar atau list yang dimiliki oleh LPDP. Kita bisa mendaftar tapi dengan melampirkan persyaratan tertentu itu tadi. Oke, next yang berikutnya saya bahas sedikit terkait persyaratan umum. Yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua yaitu sudah lulus di jenjang sarjana, yang berikutnya yaitu pendaftar tidak maksudnya belum pernah menempuh studi magister ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menempuh studi magister ini tidak bisa mendaftar lagi. Yang berikutnya pendaftar yang sedang menempuh studi ongoing itu masih bisa mendaftar tetapi dengan peraturan tertentu. Misalkan saat ini saya sedang menempuh kuliah hukum di UGM, teman-teman menempuh di semester yang kedua. Saya dapat mengambil beasiswa LPDP, tetapi saya harus pindah perguruan tinggi atau saya harus mengambil program studi yang lain. Yang berikutnya untuk dokter spesialis ini berbeda dengan yang ongoing tadi. Jika dokter ini harus diselesaikan dulu pendidikannya, baru bisa mengambil beasiswa. Yang berikutnya terkait persyaratan umum yang yang pernah menempuh studi tetapi tidak selesai ini masih bisa mengikutinya bahwa seleksi beasiswa prasejahtera, tetapi kita harus melampirkan bahwa surat pemberhentian itu ada. Yang berikutnya yaitu melampirkan surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan masing-masing. Ya, rekomendasi bisa kita mintai, dan yang berikutnya memilih dari program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Nah, kita sudah saya jelaskan tadi di awal, jika kita memiliki LOA sudah diterima berarti kita di situ, dan juga kita bisa memilih 3 perguruan tinggi yang kita inginkan. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler saja. Baik, yang berikutnya harus menyetujui persyaratan yang sudah disebutkan oleh LPDP, terus menulis profil diri yang seperti yang sudah Kak Lia jelaskan tadi melalui form-form yang ada di LPDP. Ini diisi langsung di web LPDP. Lantas berikutnya menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Ini saya. Yang berikutnya, jika pendaftar memiliki publikasi ilmiah maupun prestasi, bisa dimasukkan.
Nah, ini yang berikutnya terkait dengan persyaratan. Sebenarnya apa sih persyaratan khusus bagi kita sebagai calon pendaftar beasiswa Afrika Sejahtera? Yang pertama yaitu sebagai penerima atau merupakan anggota dalam kartu keluarga. Jadi misalkan orang tua kita yang menerima dan kita masih berada dalam satu kartu keluarga, ini menurut saya masih bisa dengan yang dijelaskan. Silakan teman-teman bisa mendaftar, nanti dicek di web yang sudah saya bagikan di awal tadi. Yang berikutnya, pendaftar tercantum pada kartu keluarga penerima PKH. Terus yang berikutnya ini diutamakan pendaftar merupakan anggota keluarga pertama di keluarganya yang mendapatkan gelar sarjana. Jadi mungkin bagi teman-teman yang akan mendaftar di jalur prasejahtera ini diutamakan sekali bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih menduduki sarjana pertama di keluarganya dan atau yang akan mengejar gelar magister pertama kali di keluarga tentu dilampirkan dengan matres poligraf. Yang berikutnya tidak berstatus sebagai PNS, usia maksimal 42 tahun dan IPK minimal 3. Nah, saya ingin membahas sedikit perbedaan dengan antara beasiswa LPDP Afirmasi Prasejahtera di batch 1 tahun 2024 dengan 2024 ini. Saya sudah membaca panduannya tadi. Yang pertama, jika Kak Lia tadi menjelaskan memang betul karena saya merasakan sendiri siswa bahasa Jawa yang mungkin saya sudah beralih bahasa ini kendala saya terbesar dulu mungkin adalah terkait dengan sertifikat bahasa. Saya harus mempersiapkan betul-betul, saya harus mengikuti tes beberapa kali bahkan pada saat itu karena saya harus remedi. Nah, tapi sekarang berbeda dengan ketentuan atau kebijakan terbaru di LPDP Batch 2 tahun 2024 ini. Jadi teman-teman langsung bisa mendaftar tanpa memiliki sertifikat bahasa Inggris. Jadi menurut saya ini persiapannya bisa lebih singkat karena jika kita analisis bersama, tentu kita hanya tinggal menyiapkan isai saja lalu meminta rekomendasi dari dosen pembimbing. Ini menurut saya jauh dipermudah ya karena mungkin dari LPDP sendiri ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya mungkin bagi masyarakat prasejahtera untuk melanjutkan dan menempuh pendidikan di jenjang magister. Yang berikutnya saya ingin berbagi tips terkait dengan lolos administrasi. Yang pertama, perbanyak literasi dan pahami jenis beasiswa. Kita akan mendaftar pertama, LPDP menawarkan atau menyediakan berbagai jenis beasiswa, mulai dari reguler, targeted, masih prasejahtera, dan tentunya antara satu beasiswa dengan beasiswa yang lain pada satu kategori dengan kategori yang lain memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Jangan sampai teman-teman ini salah dalam mengartikan nanti salah membaca buku panduannya kah, salah dalam hal-hal yang lain ini jangan sampai terjadi. Caranya bagaimana? Kita tentu harus banyak memperbanyak literasi melalui web, melalui buku panduan maupun literasi digital di YouTube dan lain-lainnya. Yang berikutnya, pahami persyaratan umum dan khusus. Oke, sesuai dengan tadi masih ada kaitannya dengan tips yang pertama, kita juga harus memahami persyaratan umum dan khusus apa saja yang dipersyaratkan di beasiswa yang akan kita lamar dalam konteks yang saya jelaskan ini adalah afirmasi prasejahtera. Tentu persyaratan umum dan khusus afirmasi prasejahtera ini berbeda dengan persyaratan yang dimiliki oleh kategori reguler. Yang berikutnya jangan sampai salah unggah dokumen. Misalkan nanti kita di situ diminta untuk mengunggah kartu keluarga, misalkan bagi masyarakat prasejahtera, jangan sampai mungkin nanti kita keliru malah mengunggah transkrip nilai. Nah, ini kita perlu teliti dalam mengunggah. Menurut saya ini ya hal yang sangat penting karena mungkin saja bisa menggagalkan kita. Yang berikutnya, manajemen file unggahan kita. Setiap file yang akan kita unggah nantinya silakan bisa kita buat menjadi satu folder agar lebih mudah dalam menguploadnya atau mengunggahnya. Yang berikutnya persyaratan sertifikat bahasa. Nah, ini kebetulan untuk afirmasi prasejahtera di batch 2 tahun 2024 ini tidak dibutuhkan. Artinya teman-teman bisa langsung mendaftar tanpa teman-teman memiliki sertifikat bahasa itu tadi. Ini menurut saya cukup dipermudah, silakan teman-teman manfaatkan kesempatan ini. Yang berikutnya, pahami jenis sertifikat dan nilai minimum yang dipersyaratkan. Nah, ini untuk teman-teman dalam negeri maupun luar negeri, nantinya ya, jika mengambil beasiswa baik reguler, saya yakin maupun prasejahtera, tentu akan berbeda. Apakah TOEFL-nya misalkan ITPK atau TOEFL yang lain. Yang berikutnya pastikan berasal dari lembaga resmi. Saya sering menerima pertanyaan ya dari teman-teman saya bahwa misalkan apakah saya bisa menggunakan sertifikat TOEFL dari kampus yang saya geluti sekarang misal. Tidak.
teman-teman. Karena kita harus menggunakan sertifikat resmi yang dari lembaga. Nah, itu. Jangan menggunakan sertifikat palsu, teman-teman. Karena sepengalaman saya membaca ini, teman-teman bisa di blacklist seumur hidup ketika teman-teman memalsukan sertifikat. Dan yang berikutnya, gunakan template dari LPDP membuat format sendiri. Nah, misalkan teman-teman ini membutuhkan surat rekomendasi tadi ya, baik rekomendasi yang online maupun offline. Mungkin teman-teman yang online ini bisa langsung dikirim melalui rekomendasi yang offline, betul-betul kita sendiri yang mempersiapkan kepada orang yang kita mintai rekomendasi tersebut. Nah, surat terkait dengan surat rekomendasi atau surat-surat yang lain ini sudah tersedia di buku panduan teman-teman. Kita bisa scroll ke bawah untuk melihatnya. Yang berikutnya, surat rekomendasi berasal dari orang yang berkaitan dengan pelamar. Ini menurut saya penting ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman salah dalam meminta rekomendasi. Sebenarnya siapa sih? Ya, teman-teman meminta rekomendasi harusnya dari orang yang benar-benar mengenal kita. Karena pengalaman teman saya ada yang gagal karena memang orang yang diminta rekomendasi tersebut kurang relevan dengan teman-teman yang berikutnya. Cukup teman-teman, silakan. Berikutnya, motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Semangat untuk teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum mempersiapkan, kita semangat untuk menulis isai karena di afirmasi prasejahtera ini kita tidak membutuhkan sertifikat bahasa. Jadi menurut saya kita bisa lebih mudah daripada teman-teman yang reguler. Dan untuk yang tanpa sertifikat ini saya tekankan hanya untuk perguruan tinggi di dalam negeri ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mengambil studi di luar negeri untuk kategori prasejahtera ini, jadi teman-teman tetap harus mempersiapkannya. Oke Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wah, terima kasih Kak Yusuf untuk penyampaian materi menyangkut beasiswa LPDP afirmasi prasejahtera. Tadi banyak ya poin penting yang disampaikan oleh Kak Yusuf menyangkut tips dan lolos seleksi administrasi ini teman-teman. Tadi saya mention aja garis besarnya ya. Teman-teman harus teliti. Literasinya harus jelas. Dan teman-teman harus rajin-rajin banyak membaca. Jadi kalau mau kesulitan begitu, sebelum teman-teman tanya teman-teman award di LPDP, teman-teman bisa cek buku panduan yang sudah diberikan oleh LPDP. Nanti kalau ada pertanyaan yang membingungkan, ada hal-hal yang membingungkan, teman-teman boleh tanya teman award di LPDP tadi yang disampaikan sama Kak Yusuf. Kemudian ingat, integritas lagi yang ditekankan teman-teman. Sertifikat kalau teman-teman yang go to luar negeri, keluar, teman-teman kalau tes TOEFL atau ITP harus sesuai dengan lampiran yang diberikan sama LPDP. Dan jangan sekali-kali untuk memalsukan data. Hati-hati. Terus yang terakhir, surat rekomendasi. Pastikan bahwa pemberi surat rekomendasi itu ada hubungannya dengan teman-teman. Entah itu di lingkungan pekerjaan. Kalau teman-teman belum kerja, mungkin tadi disampaikan juga dosen, pembimbing, itu bisa dimintakan dosen rekomendasinya. Nah, itu mungkin garis besar yang disampaikan oleh Kak Yusuf menyangkut dengan tips dan lolos. Jadi harus banyak-banyak literasi membaca, teman-teman. Literasinya harus diperbanyak. Apalagi kalau mau daftar, buku panduan, 3 buku panduan itu dibaca lengkap-lengkap. Gitu. Terima kasih banyak Kak Yusuf untuk penyampaian materi menyangkut beasiswa LPDP daerah afirmasi prasejahtera. Ini siapa ya? Yang share screen, tolong. Oke, terima kasih. Berikut kita akan ke beasiswa LPDP daerah farmasi untuk program magister yang akan disampaikan oleh Kak Billy. Kepada Kak Billy dipersilakan. Terima kasih banyak Kak Yusuf. Oke, halo selamat sore teman-teman semuanya. Saat ini suara saya bisa terdengar dengan jelas ya teman-teman? Terdengar Kak. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau semisal nanti suaranya terdengar sedikit
Bersih karena saya dari coffee shop. Dan teman-teman sebelumnya kembali lagi mungkin memperkenalkan lagi ya. Nama saya Yesjal Gabriel dan saya biasa sering kali disapa dengan Billy atau Kiel. Saat ini berencana mengambil studi lanjut magister di Master of Public Policy. Kebetulan saya lolos tahap LPDP itu di tahun lalu, tahun 2023 di batch 2. Dan kali ini mungkin akan membagikan sedikit informasi ya. Teman-teman mungkin tadi sudah mendengar dari Kak Yusuf, kemudian dari Rai juga terkait apa saja yang perlu dipersiapkan untuk seleksi administrasi. Terlebih khusus untuk tahapan administrasi beasiswa LPDP. Nah, teman-teman, mungkin yang pertama yang bisa saya bisa sharing ya kali ya terkait dari khususnya untuk jalur daerah afirmasi. Ini teman-teman sebenarnya semua informasi sudah teman-teman dapatkan di dalam panduan yang telah teman-teman terima juga ataupun bisa akses melalui portal ataupun website dari LPDP. Hanya saja mungkin melalui informasi yang nanti saya bagikan ini lebih kepada hal-hal yang krusial saja ataupun hal-hal yang penting saja. Karena semua informasi seperti yang tadi saya sampaikan sudah ada di dalam buku panduan tersebut. Sebelum kita mulai, mungkin kita perlu tahu dulu sebenarnya tahapan administrasi ini itu sebenarnya adalah tahapan atau proses yang paling tricky. Kenapa tricky? Mungkin terkesan gampang aja karena semua informasi ataupun semua kebutuhan sudah disampaikan sejak awal bahwa apa saja dokumen yang diperlukan dan ketentuannya seperti apa. Namun teman-teman, terkadang kita sebagai manusia lupa. Ada satu filosofi bahwa terkadang manusia jatuh bukan karena batu yang besar atau batu yang gede, tapi oleh karena batu kerikil atau yang kecil. Itu karena kita nggak teliti, kita nggak memperhatikan secara detail apa saja yang diperlukan dan apa saja ketentuannya secara rinci. Nah, di dalam tahapan administrasi ini mungkin sudah diinformasikan juga oleh pihak LPDP bahwa ini proses yang jelas hitam dan putihnya, yang mana dokumennya itu sudah jelas dimintakan apa saja, sehingga apabila tidak dipenuhi itu sudah pasti atau otomatis gagal. Jadi teman-teman sangat perlu untuk berhati-hati kiranya untuk dokumen yang diperlukan ataupun dokumen yang perlu dipenuhi itu teman-teman perhatikan dengan baik-baik sehingga teman-teman bisa mengunggah ataupun bahkan memenuhi setiap dokumen yang diperlukan. Kemudian dokumen tersebut pastikan sudah sesuai dengan ketentuan. Nanti ketentuannya seperti apa teman-teman bisa lihat sesuai dengan buku panduan yang sudah teman-teman dapatkan ataupun sudah teman-teman baca. Mungkin nanti ada informasi yang akan saya tambahkan juga, karena ada perubahan dari ketentuan dokumen khususnya terkait, tadi kalau dalam negeri, ini untuk beasiswa daerah afirmasi ya, untuk dalam negeri itu kan sekarang di batch yang kedua ini sudah tidak lagi menggunakan sertifikat bahasa asing, seperti itu, atau bahasa Inggris. Namun kalau untuk yang di dalam untuk keluar negeri, itu ada perubahan ketentuan yang mungkin teman-teman bisa nanti saya sampaikan juga di slide selanjutnya. Dan sebelum teman-teman mengunggah, ini saran saya, double check setiap informasi yang teman-teman masukkan ataupun bahkan dokumen yang teman-teman unggah. Seperti tadi mungkin kayaknya Kak Yusuf atau mungkin Kak Ai sempat sampaikan bahwa jangan sampai salah upload, jangan sampai salah unggah yang harusnya adalah sertifikat bahasa asing ataupun bahkan yang harusnya ijazah atau transkrip, malahan uploadnya dokumen yang lain ataupun uploadnya skripsi. Nah, itu kan salah satu hal yang tidak diperbolehkan ya, bukan tidak diperbolehkan tapi tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang perlu teman-teman perhatikan, jangan sampai teman-teman jatuh di seleksi administrasi yaitu tahap awal seperti itu. Sebelum teman-teman ini bahkan mungkin teman-teman saran atau tips dari aku sendiri ya. Jadi kalau aku sebelumnya sempat sebelum melakukan tahapan pendaftaran ataupun masuk ke dalam top portal pendaftaran, aku baca informasi yang perlu aku persiapkan, misalkan mulai dari timeline-nya, kemudian dokumennya apa saja, itu aku akan masukkan atau aku buat checklist. Nah, dengan membuat checklist ini, teman-teman akan mudah untuk tracking kira-kira dokumennya ini sudah sampai di mana, apakah sudah ongoing atau sudah selesai. Kalau misal teman-teman sudah selesai, artinya dokumennya ini bisa teman-teman pindah ataupun move ke dokumen yang belum selesai.
Kemudian dengan contoh konkret yang mungkin aku bisa kasih di sini adalah pada tahap tahun lalu aku buat life plan. Sebenarnya bukan life plan, lebih tepatnya untuk timeline LPDP. Nah, di sini ada beberapa worksheet yang aku bagi. Pertama ada LPDP application, kemudian pilihan universitas, kampus admission, assessment, sampai substansi LPDP. Nah, masing-masing worksheet ini sebenarnya berisi informasi yang memang di mana bisa membantu aku untuk nge-tracking dan juga memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Misalnya, di timeline ini aku bisa tracking, misalkan tahap sanggah administrasi itu di tanggal berapa, kemudian misalkan pengumuman hasil sanggah, kemudian hingga pada saat pengumuman hasil seleksi substansi. Itu sangat penting, supaya teman-teman bisa marking kira-kira tanggalnya ataupun deadline-nya seperti apa. Nah, untuk dari dengan adanya checklist ini, teman-teman bisa, yang kayak tadi aku bilang di awal, bisa nge-tracking semua perjalanannya. Misalkan untuk pilihan universitas, di worksheet pilihan universitas ini, teman-teman bisa masukkan kira-kira universitasnya ini, apalagi untuk yang teman-teman di luar negeri ya, kan ada yang namanya QS University Ranking gitu kan, yang berdasarkan QS World Rank. Nah, itu teman-teman bisa masukkan kira-kira untuk universitas A yang teman-teman tujukan itu secara rankingnya itu di urutan keberapa? Apakah masuk top 100 atau masuk top 25 universitas utama dunia atau tidak? Jadi dengan adanya workshop ini bisa membantu teman-teman kira-kira membandingkan informasi setiap universitas itu seperti apa dan pilihan dari subjek ataupun bahkan prodi yang teman-teman ambil itu pun teman-teman bisa masukkan di dalam pilihan universitas seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu tipsnya untuk membuat checklist terlebih dahulu. Kemudian, teman-teman perlu pahami ketentuan yang terbaru. Karena setiap batch itu pasti ada ketentuan yang berbeda-beda setiap batch-nya. Jadi, kalau semisal teman-teman baca, ini mungkin sedikit perbandingan dengan apa yang aku alami tahun lalu ya. Jadi tahun lalu itu sebenarnya untuk ketentuan dari bahasa Inggrisnya itu sebenarnya sama. Bisa menggunakan untuk khusus daerah afirmasi itu bisa mendaftar menggunakan TOEFL IPT, TOEFL IBT, PT Academic, terus IELTS, kemudian bisa menggunakan Duolingo English Test atau bisa menggunakan TOEFL. Jadi Duolingo English Test ini hanya bisa dipakai untuk peserta yang mendaftar melalui jalur daerah afirmasi. Nah, berbedanya adalah teman-teman perlu perhatikan untuk setiap dokumen tersebut itu apakah per tanggal 21 Agustus nanti itu masih tergolong 2 tahun berlaku dari setiap sertifikasi atau tidak. Karena berbeda dengan ketentuan sebelumnya, bahwa untuk ketentuan sebelumnya itu memang 2 tahun tapi tidak ada batasan waktu. Misalkan kalau teman-teman punya batas batas berlaku dari sertifikasi bahasanya ini di tahun ini, kemudian jatuhnya di bulan Juli. Nah, itu berarti kan kalau kita tarik mundur 2 tahun belakangan, berarti itu tes pertama yang teman-teman lakukan itu kan di tahun 2022. Ketentuan sebelumnya itu selama masih di tahun 2022, awal tesnya tidak apa-apa. Tapi untuk dari ketentuan terbaru, untuk batch ini, pastikan bahwa masa berlaku dari sertifikasi bahasanya itu masih tetap aktif hingga per tanggal 21 Agustus nanti. Kenapa? Karena nanti ada proses sanggah yang mana teman-teman akan dilakukan verifikasi kembali untuk dokumen dari, misalkan misal ternyata dokumen bahasa tersebut tidak bisa diakses oleh pihak LPDP, nanti biasanya bisa disanggah. Nanti pada suatu waktu masa sanggah, itu akan diverifikasi kembali apakah masih aktif atau tidak. Karena kalau misal ternyata di waktu proses sanggah dan diverifikasi kembali sudah tidak aktif per tanggal, misalkan pada saat waktu masa sanggah, berarti nanti takutnya tidak diloloskan. Karena ini informasi berdasarkan dari Ibu Mona per informasi ataupun per sesi sharing kemarin yang dijalankan oleh pihak LPDP. Seperti itu. Jadi teman-teman pastikan untuk dari hasil sertifikasi bahasanya ini masih berlaku ya sampai tanggal 21 Agustus 2024 nanti selama masa periode untuk masa sanggah. Kemudian seperti yang tadi untuk dalam negeri, mungkin teman-teman tadi sudah dapat informasi juga bahwa di dalam negeri untuk jalur daerah afirmasi itu sudah tidak lagi menggunakan sertifikasi bahasa. Jadi teman-teman bisa daftar dan teman-teman bisa fokus kepada pengisian data kemudian hingga kepada esai. Dan juga kalau tidak menggunakan
LOA bisa belajar untuk tes bakat skolastik. Nah, selanjutnya mungkin tips yang bisa aku bagikan sebenarnya adalah teman-teman untuk sebelum memulai segalanya, coba buat life mapping. Life mapping ini akan membantu teman-teman tidak hanya untuk penulisan esai ya, tapi untuk kira-kira nanti pada saat waktu seleksi substansi dan juga teman-teman bisa tahu kira-kira rencana ke depannya setelah mengambil S2 ataupun bahkan dengan mengambil S2 nanti teman-teman mau berkontribusi apa. Dengan life mapping ini juga sebenarnya teman-teman bisa tahu kira-kira nanti di tahun pertama hingga nanti misalkan 5 tahun ke depan teman-teman akan jadi seperti apa, teman-teman akan melakukan apa saja. Dan life mapping ini bisa dimulai dari kira-kira mau ngambil prodi apa, misalkan. Kalau aku ambil prodinya Master of Public Policy ataupun kebijakan publik. Kenapa aku mau ngambil Master of Public Policy? Dan kebetulan karena aku rencananya pengen ngambil di Australia, nanti bisa dijabarkan kenapa harus Australia, kenapa tidak di negara yang lain. Itu supaya membantu teman-teman ketika menulis esai, tahu arah esainya ataupun coherence dan juga kohesifnya seperti apa untuk penulisan esai. Karena kan tadi Kak Ai sempat sampaikan juga bahwa perhatikan untuk coherence dan juga kohesifnya. Untuk alur dari penulisan esainya itu kira-kira bisa diikuti dan juga tidak melompat ke sana kemari. Nah, setelah melakukan penulisan esai, pastikan untuk minta tolong ataupun sampaikan beberapa waktu lamanya untuk minta tolong mungkin awardee ataupun bahkan teman-teman yang memang jago pada bidang academic writing ataupun bahkan pada bidang writing seperti itu, untuk melakukan proofread apakah kira-kira untuk penulisan ini sudah sesuai kaidah atau sesuai ketentuannya atau sesuai prompt yang dikasih oleh LPDP atau gitu. Jadi teman-teman pastikan untuk sebelum melakukan segala sesuatunya sangat penting untuk dilakukan life mapping. Dengan life mapping, teman-teman bisa tahu teman-teman mau ngapain, teman-teman kenapa ngambil magister ataupun master ataupun prodi tersebut, kemudian kenapa pilih kampus tersebut, apa yang membedakan kampus tersebut dengan kampus yang lain, seperti itu. Jadi akan membantu teman-teman secara teknis dan juga secara nanti kan pada satu waktu seleksi substansi juga, esai inilah yang akan menjadi pertanggungjawaban yang akan teman-teman jalankan bersama ataupun di depan para interviewer seperti itu. Jadi kalau semisal ditanya pun itu sudah di luar kepala teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin ketika teman-teman mengisi CV ataupun teman-teman mengisi data di portal, memang perlu menyadari bahwa informasi yang teman-teman isi itu harus benar dan asli. Karena memang itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam diri teman-teman. Namun, ini mungkin saran dari aku. Boleh menyampaikan informasi tersebut, tapi harus belajar untuk pilih informasi apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam portal. Kenapa? Karena pada saat waktu tahap seleksi, ini nanti kita berbicara untuk tahap seleksi substansi nanti ya. Ketika waktu teman-teman ditemukan ada celahnya, teman-teman pasti akan ditanya, ataupun teman-teman akan istilahnya akan dicecar secara habis-habisan. Nah, untuk mencegah hal tersebut, mungkin ini berkaitan juga dengan kohesif dan juga coherence. Jadi teman-teman boleh masukkan informasi, bisa memilah ataupun memilih informasi apa saja yang perlu teman-teman masukkan. Kira-kira apa kelemahan teman-teman temukan apa yang menjadi kelemahan yang mungkin relevan. Tapi ketika teman-teman menyebutkan kelemahan, pastikan juga menyebutkan aksi apa yang sudah teman-teman lakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dan juga kelebihan, kira-kira kelebihan apa yang bisa teman-teman tawarkan relevan dengan LPDP seperti itu. Jadi pastikan bahwa informasi teman-teman bisa pilih atau bisa pilih, tapi kembali lagi informasi tersebut harus diisi benar dan juga asli. Yang mana teman-teman tidak meniru ataupun bahkan tidak intinya prosesnya ini sebenarnya adalah teman-teman mengenali diri sendiri, sehingga teman-teman bisa taruh informasi semua yang ada di dalam portal ataupun bahkan di dalam esai itu sesuai dengan apa yang ada di dalam diri teman-teman seperti itu. Dan saran aku selanjutnya itu pastikan upload dokumen dan semuanya itu tidak mendekati hari penutupan, karena biasanya untuk dari H-1 atau H-2 itu selalu portalnya itu akan mengalami kendala. Jadi disarankan
paling maksimal itu 3 atau 4 hari sebelum penutupan dari pendaftaran, teman-teman sudah submit. Karena mencegah supaya tidak adanya website down ketika teman-teman mengupload di hari penutupan ataupun bahkan beberapa jam sebelum penutupan seleksi tahap 2 berlangsung seperti itu. Jadi teman-teman pastikan dokumennya sudah siap, sudah sesuai ketentuan, kemudian yang tadi checklistnya semuanya sudah aman, maka teman-teman bisa upload 3-4 hari. Itu mungkin saranku saja. Tapi kalau misalkan mepet-mepet sekali, ya sebenarnya tidak apa-apa. Cuman kalau semisal risiko datanya menggantung ataupun datanya tidak masuk, berarti kembali lagi itu merupakan mungkin bukan menyalahkan, cuman lebih kepada teman-teman perlu alokasi waktu yang baik agar teman-teman bisa menghindari kejadian-kejadian anomali seperti itu. Dan mungkin dari aku menutup aja sih sebenarnya. Tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita tuh mau tekun untuk mempersiapkan diri dan juga teliti dalam setiap hal yang kita lakukan. Jadi dokumen-dokumen tersebut sudah seperti yang tadi aku sudah bilang di awal bahwa ini sudah di tahap ini sudah jelas hitam dan putihnya. Dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan, dokumen apa saja yang perlu diunggah, itu semua sudah jelas dalam yang teman-teman bisa temukan dalam buku panduan yang sudah teman-teman akses seperti itu. Jadi perlu teliti dan juga tekun, dan ketika teman-teman bingung, jangan takut untuk bertanya. Nah, ini mungkin sedikit marketingnya. Teman-teman nanti kan di Toma ini kan ada kelas mentoring. Nah, teman-teman bisa tanya ataupun bahkan teman-teman bisa daftarin supaya teman-teman bisa dapat one-on-one session misalkan seperti itu dengan mentornya, ataupun teman-teman bisa tanya mentornya apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian apa saja yang mungkin teman-teman bisa tanya hal-hal yang di luar dari tahap administrasi misalkan ya, yang mungkin yang masih membingungkan, teman-teman bisa tanya. Nah, di Toma sudah memfasilitasi ataupun bahkan sudah menyediakan wadah itu, tinggal teman-teman gunakan agar teman-teman bisa mendaftar ataupun bahkan lolos di tahap 2 batch 2 tahun 2024 ini. Amin. Dan teman-teman, itu saja mungkin dari aku yang ingin aku share. Terima kasih, dan aku kembalikan mungkin kepada Kak Nika ya. Terima kasih semuanya. Makasih Kak Billy sudah menyampaikan isi menyangkut tips lolos tahap seleksi administrasi ya untuk Magister Daerah Farmasi. Tadi saya kutip beberapa tipsnya. Yang pertama tadi ya Kak Billy udah kasih tahu ya apa yang dia alami, bahwa ternyata panduan itu udah ada hitam putihnya, udah jelas. Jadi teman-teman perbanyaklah literasi. Kemudian yang kedua, buat checklist. Jadi data apa sih yang harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian kalau sudah siap checklist, kalau ada yang belum atau on progress, tulis on progress sampai pada selesai. Sampai semuanya udah terchecklist, teman-teman boleh submit. Dan submit juga tadi disampaikan ya, bahwa perhatikan waktu, karena bisa sewaktu-waktu websitenya itu mengalami down karena banyak sekali yang mengakses ya, gitu. Jadi hindari itu. Kalau bisa 3-4 hari udah diupload, kata Kak Willy. Kemudian pahami ketentuan terbaru. Kalau teman-teman mungkin sudah research sebelum-sebelumnya batch 1 dan sebagainya, baca panduan batch 2 kali ini. Karena mungkin ada perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi atau hal-hal yang baru yang teman-teman nggak tahu tapi ternyata itu diterapkan di batch 2. Dan penulisan esai tadi juga disampaikan ya, bahwa integritas, kejujuran itu penting, gitu ya. Gimana caranya? Bikin live mapping dan lakukan proofing. Jadi ada proof, membuktikan bahwa apa yang kita buat itu jelas gitu ya. Kemudian tell the truth story. Jadi sampaikan apa yang benar. Tapi nggak semuanya juga harus dilampirkan ya, yang sesuai aja dengan kebutuhan, gitu ya teman-teman ya. Jadi perlu pilah. Dan yang terakhir, upload sebelum tutup. Dan tadi juga ada motivasi Kak Billy bahwa tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita tekun dan teliti. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak Billy untuk tipsnya. Sama-sama Kak Nika. Oke teman-teman, ada sesi berikutnya.
kita juga hadirkan sesi daerah farmasi untuk program doktoral. Jadi teman-teman bagi yang mau mendaftar S3 mungkin bisa simak hal ini karena mungkin ada hal-hal krusial yang perlu untuk teman-teman juga perhatikan. Seperti itu. Kepada Kak Christine, Kak Vinela kami persilakan. Sebentar saya share screen dulu. Ini sudah terlihat ya. Terlihat, Kak? Cek dulu lagi. Bapak Ibu, teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Kak. Iya. Terdengar jelas, Kak. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Tadi sudah perkenalan di awal, mungkin yang terlambat bergabung, saya ulangi, nama saya Vanilla Catherine Lekatumpesi, sengaja L-nya disingkat karena terlalu panjang, dan karena saya orang terakhir, sepertinya sudah kehabisan tips dan triknya dibahas oleh 3 narasumber sebelumnya, dan karena itu saya sepertinya akan langsung saja untuk membahas yang berbeda untuk jenjang doktoral dengan jenjang magister. Jadi seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman sudah baca di buklet daerah afirmasi, ini kebetulan sudah saya sesuaikan dengan buklet terbaru yang dirilis tanggal 19 Juni kemarin. Untuk dokumen pendaftar jenjang doktor sebenarnya kurang lebih sama dengan yang magister, hanya saja untuk doktor ini sudah harus melampirkan atau mengisi di online form itu proposal penelitian disertasi. Jadi, saya akan mencoba untuk sharing kepada Bapak Ibu dan teman-teman berdasarkan pengalaman saya saja, apa yang saya lakukan dalam menulis esai dan juga menulis proposal disertasi sampai akhirnya bisa lolos seleksi substansi dan menjadi awardee, sudah berkuliah dengan fasilitas yang disediakan oleh LPDP. Informasi saja bahwa di tahap seleksi administrasi ini benar-benar semua yang teman-teman submit itu yang akan dinilai. Itu yang akan menjadi pertimbangan tim penyeleksi administrasi dalam melakukan verifikasi dan juga validasi terhadap kelengkapan dan kecocokan berkas. Ini termasuk misalkan teman-teman yang punya tujuan kampus luar negeri, periksa betul TOEFL ITP-nya itu yang dari resmi, bukan yang tidak disyaratkan oleh LPDP. Dan yang paling penting menurut saya itu di 2 opsi yang dari awal sudah diberikan oleh LPDP. Teman-teman bisa mendaftar dengan LOA atau tanpa LOA. Nah, saya dulu berpikir hemat saya mungkin kalau saya punya LOA, tahapan saya jadi lebih ringkas nih. Hanya administrasi, lolos, kemudian skip tes bakat skolastik, bisa masuk ke seleksi substansi. Tapi ternyata teman-teman informasi ini kebetulan ada kasusnya teman saya, dia mendaftar dengan LOA, tetapi itu LOA yang bisa dikatakan sudah harus diver. Nah, pada saat substansi dia lolos sampai administrasinya lolos masuk substansi, tetapi pada saat di substansi itu justru kemudian ditanyakan surat divernya. Jadi misalkan teman-teman tidak terlalu yakin dengan LOA yang sudah diterima atau sudah hampir expired, mungkin teman-teman bisa memilih untuk membuat LOA yang baru, mendaftar yang baru, tapi hitung-hitung lagi waktunya, atau memang sebaiknya pakai jalur yang belum punya LOA, seperti itu. Ini tipsnya, sekali lagi saya skip aja, masuk ke bagian yang ini teman-teman. Jadi untuk menulis esai yang berisi komitmen Bapak Ibu dan teman-teman untuk kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia, mungkin bisa diartikan seperti ini. Teman-teman yang tujuan kampusnya luar negeri akan kembali ke Indonesia. Tetapi teman-teman yang tujuan kampusnya dalam negeri itu kemudian akan kembali ke daerah afirmasi, daerah asal dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian.
karena memang LPDP mensyaratkan masa pengabdiannya itu 2N+1 sesuai dengan LOG yang diberikan atau sesuai dengan waktu perkuliahan yang disetujui oleh LPDP. Nah, teman-teman akan mengerjakan atau menulis esai ini dalam Microsoft Word. Tetapi perlu diperhatikan jumlah kata karena saya sendiri pengalamannya esai saya pada saat itu cuma 2.000 kurang sedikit. Tetapi pada saat di copy paste ke laman online itu kemudian jadi kelebihan yang mengakibatkan harus dipangkas lagi. Sementara dari 1.500 sampai 2.000 kata itu sepertinya juga sudah sangat ringkas, sudah dipepet-pepetin, jadi biar bisa nututi 2.000 katanya. Jadi teman-teman harus betul-betul perhitungkan jumlah kata yang ditulis di dalam esai teman-teman sekalian. Bagusnya sih dari 1.800 sampai 1.900 seperti itu. Bisa. Nah, saya lanjut untuk tips esainya. Sepertinya teman-teman semuanya sudah sering menulis esai. Kalau misal tujuannya itu untuk dokter, sepertinya sudah terlalu sering menulis esai gitu. Jadi pada intinya sama, esai itu harus punya bagian Christine, di izin Kak, dahulunya. suaranya makin mengecil. Bisa terdengar? Sekarang udah Kak. Oke. Ada bagian pendahuluannya, ada middle section atau bagian isi dari esai dan juga bagian konklusinya. Nah, di bagian pendahuluan ini teman-teman bisa menuangkan sekitar 4-6 baris untuk menarik perhatian dari pembaca atau dari tim penyeleksi administrasi. Teman-teman bisa dengan kreatif, sekreatifnya, bisa dengan peribahasa, dengan pertanyaan interaktif, ataupun bisa juga dengan quotes-quotes yang dikutip dari orang-orang terkenal. Sedangkan untuk pada bagian isi itu teman-teman harus betul-betul membahas permasalahan dari sebuah topik dengan argumen yang sesuai dengan perspektif dari teman-teman sendiri yang didukung dengan sumber-sumber yang relevan. Kemudian di bagian konklusi teman-teman bisa merangkum keseluruhan dari pembahasan yang ada di esai teman-teman itu. Bisa juga dilengkapi dengan memberikan saran dan pesan moral bagi pembaca. Nah, kalau saya tipsnya, dulu saya mengerjakan atau menulis esai itu dengan SMART goals. Jadi, dari tips ini, dari trik ini, saya bisa runut menuliskan esai. Karena yang pertama, kalau untuk harus sespesifik mungkin tujuan yang kita muat di dalam esai itu, supaya itu dapat dicapai daripada tujuan yang bersifat umum. Kemudian harus measurable atau terukur. Jadi tujuan itu harus dapat diukur sehingga memiliki tolak ukur dalam pencapaian terhadap target, entah target jangka pendek maupun target jangka panjang. Kemudian bisa dicapai. Jadi teman-teman harus menulis apa yang bisa kemudian teman-teman lakukan karena ini akan menjadi bagian dari kontribusi teman-teman setelah selesai studi. Ini berlaku untuk yang S2 juga, tidak hanya untuk yang doktoral. Jadi boleh kita memasang tujuan yang tinggi, tetapi setinggi mana kita bisa merealisasikan itu kita harus bisa mengukur kemampuan kita untuk sampai di titik itu. Dan juga harus realistis. Seberapa apa yang teman-teman mau tulis itu relevan dengan kondisi yang ada, sesuai dengan daerah teman-teman, sesuai dengan isu-isu yang teman-teman angkat untuk dikaji. Karena tujuan dari esai itu sebenarnya untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan di daerah, kemudian kita mencoba untuk bisa mengatasi yang kurang-kurang itu, masalah-masalah itu, isu-isu tersebut.
dan juga harus punya tenggat waktu yang dijalankan dengan deadline yang juga realistis seperti itu. Jadi intinya poin penting yang di dalam esai itu yang pertama, apa alasan teman-teman untuk melanjutkan studi? Saat kita sudah mengawali dengan mengungkapkan sebuah masalah, itu kemudian harus relate dengan program studi yang akan diambil. Nah, program studi yang akan teman-teman ambil ini, teman-teman harus bisa mengenal tujuan studi. Jangan karena kampus ini loh terkenal, jadi saya kuliah di situ saja, tanpa mempertimbangkan nanti mata kuliah apa yang mau diambil. Mata kuliah yang mendukung penelitian, karena penelitian itu lagi-lagi akan kembali ke kontribusinya. Kemudian mengapa harus melanjutkan studi S3? Kenapa harus lanjut studi lagi? Jadi teman-teman harus bisa mengungkapkan argumen bahwa studi yang teman-teman mau ambil itu akan memberikan solusi atas permasalahan yang di awal tadi sudah teman-teman temukan, tentukan untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, rencana kontribusinya seperti apa? Teman-teman harus memberikan gambaran konkret tentang rencana kontribusi yang akan diberikan setelah lulus studi S3 dan bagaimana cara untuk merealisasikannya, itu teman-teman harus punya strategi. Misalnya, saya tidak bisa sendiri. Studi saya ini, penelitian saya ini kemudian akan memerlukan dukungan dari pihak A, B, C. Kemudian teman-teman harus bisa menentukan posisi teman-teman di mana dengan peran yang teman-teman punya yang akan dilakukan itu seperti apa. Jadi secara sederhananya dalam menulis esai itu yang pertama teman-teman harus memperkenalkan siapa teman-teman, prestasi, dan juga perjuangan masuk dalam profil diri. Yang kedua, rencana setelah studi. Yang ketiga, rencana kontribusi di Indonesia. Dan yang keempat, komitmen untuk kembali ke Indonesia atau kembali ke daerah afirmasi, ke daerah asal dari teman-teman. Dan untuk rencana kontribusi penting juga untuk mempertimbangkan program prioritas yang menjadi fokus dari LPDP. Yang saya bold ini, yang saya highlight. Ada dari bidang teknik, bidang sains, pertanian, ekonomi, keuangan, kedokteran, agama, dan juga sosial budaya. Itu tips dari saya untuk menulis esai menggunakan SMART goals. Sedangkan untuk proposal penelitian doktor, itu kan sudah ada teman-teman sistematikanya. Tinggal menyesuaikan berapa jumlah katanya di tiap poin-poin itu disesuaikan dengan pemikiran dari teman-teman sendiri. Saya punya tips yang saya juga buat untuk menulis proposal. Sebentar. Salah. Sebentar Bapak Ibu. Ini apakah bisa dilihat slide-nya? Terlihat, Kak. Iya, bisa, Kak. Oke, jadi kalau untuk esai tadi saya pakai SMART Goals, yang untuk proposal disertasi ini saya pakai START Matrix. Jadi teman-teman bisa melihat pada tabel yang saya tampilkan ini. Kolom ini yang akan kemudian teman-teman isi berdasarkan dengan sistematika yang disyaratkan oleh LPDP. Yang tadi itu judul penelitian, signifikansi, relevansi, daftar pustaka, tujuan, dan sebagainya. Untuk yang pertama di bagian judul. Di sini teman-teman harus bisa menulis judul dengan ringkas, menarik, memuat tujuan, hasil penelitian, esensi dari isi, dan juga hasil analisis teman-teman. Setelah teman-teman menentukan ini apa yang harus dilakukan, teman-teman bisa pindah ke kolom action. Tulis pendahuluannya di bagian ini. Tulis pendahuluannya di sini, kemudian teman-teman mensitasi pemikiran itu dari mana, boleh tulis di referensi. Jadi secara runut ke bawah teman-teman bisa
menulis untuk tiap-tiap poinnya. Yang kedua untuk bagian introduction atau bagian pendahuluan. Nah, di sini teman-teman bisa menulis latar belakang topik atau penelitian di bagian ini. Teman-teman harus bisa menyajikan penelitian yang terkait, kemudian jelaskan bagaimana topik yang teman-teman ambil itu terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan juga dengan teori-teori yang digunakan. Di sini juga sengaja saya tambahkan bagian terminologi atau istilah-istilah yang teman-teman gunakan di dalam proposal penelitian. Bagian yang ini sebenarnya, bagian terminologi ini sebenarnya tidak harus dimasukkan di dalam naskah proposal disertasi. Tetapi ini akan membantu teman-teman pada saat substansi nanti. Jadi ketika ditanyakan, kata ini maksudnya bagaimana, kenapa harus dipakai, kenapa diambil, itu teman-teman kemudian bisa rewind. Oh, ternyata cuma tulis. Semua istilah yang saya pakai artinya ini. Itu akan memudahkan teman-teman untuk mentransfer proposal teman-teman ke pembaca ataupun nanti kepada interviewer. Yang berikutnya adalah pertanyaan atau tujuan penelitian. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan tujuan dari penelitian termasuk menuliskan rumusan masalah yang diangkat. Yang keempat adalah kelogisan atau rasionale. Di sini teman-teman harus bisa menjelaskan hipotesis dengan model penelitian yang mendukung tujuan dan juga pertanyaan yang teman-teman kemukakan tadi. Teman-teman juga bisa menjelaskan kontribusi secara teoritis dan praktis jika hipotesis teman-teman itu terbukti atau tidak terbukti. Dan yang kelima adalah metode dan desain. Di sini teman-teman bisa menjelaskan konteks atau setting penelitian di mana penelitian tersebut dilaksanakan. Misalnya penelitiannya akan dilakukan di Ambon. Kemudian menjelaskan durasi kapan penelitian itu dilaksanakan dan berapa lama. Durasi ini kemudian akan teman-teman buat dalam outline jadwal penelitian dari awal teman-teman mulai melakukan penelitian sampai di akhir. Teman-teman juga jelaskan kenapa pemilihan waktu itu, kenapa harus di periode itu. Misalnya saya kasih contoh, penelitian saya itu harus 6 bulan. Karena siklus hidup dari hewan sampel yang saya punya itu harus diuji. Nah, siklus hidupnya itu sekitar 3 bulan. 3 bulanan siklus hidup saya pakai 6 bulan supaya ada kemungkinan nanti di tengah jalan ada yang gagal atau tidak sesuai dengan target, masih ada jangka waktunya untuk bisa memulai kembali dan mengevaluasi serta memperbaiki. Itulah gunanya teman-teman harus punya outline dari jadwal penelitian. Kemudian untuk penelitian yang menggunakan responden, ini biasanya penelitian yang bersifat non-lab. Nah, teman-teman bisa juga mendeskripsikan responden yang terlibat dalam penelitian atau bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian dengan mencantumkan kriteria dari responden atau bahan-bahan tersebut. Kemudian teman-teman harus bisa menjustifikasi kenapa melibatkan responden tersebut atau menggunakan bahan-bahan tersebut. Yang keempat di bagian metode dan desain yaitu harus bisa mendeskripsikan metode, instrumen pengumpulan data yang digunakan, jelaskan mengapa menggunakan itu, kemudian teman-teman bisa comparison. Saya pakai ini karena kelebihannya ini, tidak bisa memakai yang lama. Ini adalah bagian yang saya improve, karena ini juga akan menjadi bagian dari novelty, bagian dari keterbaruan yang saya tawarkan melalui proposal penelitian disertasi ini. Kemudian juga teman-teman harus bisa menjelaskan tentang data analisis, bagaimana data-data dari teman-teman itu akan dianalisis termasuk dengan tahapan-tahapan di dalam analisis data. Yang keenam adalah signifikansi atau manfaat. Nah, di sini teman-teman bisa jelaskan mengapa topik di dalam penelitian teman-teman itu penting untuk dibahas dan penting untuk dilakukan. Ada research gap yang harus teman-teman isi, ada novelty yang harus teman-teman buat. Itu kemudian yang akan menjadi 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 citra dari teman-teman melalui penelitian yang akan teman-teman lakukan. Dan yang keenam,
ketujuh itu adalah kesimpulan dan saran. Loh, kok bisa? Kan penelitiannya belum dilakukan. Kenapa sudah harus menulis kesimpulan dan saran? Nah, di sini teman-teman bisa mensajikan secara ringkas kesimpulan-kesimpulan yang nantinya sekiranya akan menjadi output yang diharapkan oleh teman-teman melalui penelitian itu, sehingga bisa memberikan rekomendasi untuk penelitian-penelitian yang dilakukan ataupun kepada pihak-pihak terkait. Misalnya jika penelitian teman-teman itu membahas tentang isu-isu lingkungan, nah itu tuh bisa memberikan rekomendasi kepada pihak A, B, C supaya bisa A, B, C. Seperti itu teman-teman. Nah, sengaja bagian ke-8 yaitu daftar pustaka tidak saya masukkan di start matrix ini karena sudah ada kolomnya sendiri untuk teman-teman bisa mengisi bagian referensinya. Kemudian teman-teman pasti saya juga sebelumnya berpikir, loh kan ini cuma 1.500 sampai 2.000 kata. Apakah cukup kalau misalkan penelitian saya itu harus dijelaskan secara sangat-sangat detail? Nah, teman-teman bisa memakai tips ini. Teman-teman harus men-attach link Google Drive yang bisa diakses secara bebas tanpa hambatan seperti di jalan tol oleh pembaca ataupun kepada interviewer atau kepada petugas penilai administrasi. Jadi misalkan teman-teman harus menyajikan gambar, menyajikan tabel, itu sebaiknya teman-teman memasukkannya di dalam Google Drive untuk kemudian di-share, di-attach di dalam naskah dari teman-teman itu, mengingat jumlah keterbatasan dalam jumlah kata di dalam sistematika proposal penelitian disertasi. Saya kira kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mungkin kalau ada yang masih belum jelas atau suara saya yang tidak begitu jelas atau terlalu cepat, nanti bisa berkembang di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Oke, makasih Kak Nela untuk penyampaiannya menyangkut dengan penulisan esai dan juga proposal disertasi yang harus disiapkan dan harus diupload bagi teman-teman yang ingin melanjutkan S3 dengan beasiswa LPDP. Nah, tadi banyak sekali yang disampaikan ya. Bahkan di bagian esai dan juga di bagian proposal itu ada tipsnya, yaitu SMART. Teman-teman tadi kalau dengar, teman-teman bisa mencatat apa yang disampaikan oleh Kak Vinela. Sejamin mungkin esai teman-teman lengkap ya. Ditambah lagi dengan penjelasan teman-teman kita sebelumnya menyangkut penulisan esai, itu sudah sangat jelas apa yang harus ditulis dan apa yang harus dikerjakan. Dan ingat, semua kita itu harus kembali untuk memberi kontribusi bagi daerah atau bagi negara kita. Kalau untuk daerah formasi, kembali kepada daerah asal, dan untuk teman-teman yang reguler akan kembali untuk Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman simak, itu sangat bermanfaat sekali ya untuk persiapan teman-teman dalam tahap seleksi kali ini. Kak Vinela, terima kasih banyak untuk sharingnya menyangkut dengan S3 yang harus kita persiapkan apa aja. Dan teman-teman narasumber lainnya juga, terima kasih untuk materi yang sudah disiapkan dan juga disampaikan kepada rekan-rekan kita yang hadir untuk berjuang memperoleh beasiswa LPDP. Nah, teman-teman, seperti tadi yang sudah dijanjikan bahwa akan ada sesi pertanyaan untuk keempat narasumber ini. Saya pinkan dulu narasumbernya supaya bisa hadir, dan kita akan mulai untuk pengajuan pertanyaan. Teman-teman yang ingin mengajukan secara langsung, mohon raise hand. Teman-teman co-host boleh bantu untuk pin teman-teman narasumber. Siapa yang lagi yang minum? Kak Yusuf, Kak Vinela. Sudah ada pertanyaan 2 orang. Satu lagi.